Saya akan membalas komen dulu sedikit ya. Membahas komen maksudnya. Komen pertama ya. Mengenal jati diri. Cara zikir yang tepat kepada Allah ya. Muhammad Nur. Alhamdulillah, semoga guru dalam keadaan sehat yang baik. Ini bahasanya Muhammad Nur. Saya ulang ya. Mengenal jati diri, cara zikir yang tepat kepada Allah ya. Muhammad Nur, alhamdulillah, semoga guru dalam keadaan sehat yang baik. Terima kasih banyak ya kepada Muhammad Nur yang selalu mendoakan kita, mendoakan saya khususnya ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Muhammad Nur. Ini tandanya kita berterima kasih dan ini tandanya kita mengucap syukur secara tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pengetahuan, pencerahan dalam keilmuan maksudnya ya. Dan Muhammad Nur sendiri juga mengucapkan alhamdulillah, tandanya bersyukur sekali kita saling memahami, memberikan pemahaman maksudnya kepada kita semua. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Muhammad Nur yang telah mau komen di sini ya. Kita akan lanjutkan komen yang kedua ya. Zain Kaman ya. Zain Kaman, waalaikumsalam. Terima kasih di atas pencerahannya dan perkongsiannya dari Tuan. Langsung saja dijawab salam saya ya dengan Zain Kaman ya. Ia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini tandanya kita sudah menyambung kalam ya. Tandanya kita sudah menyambung salam atau menyambung kalam. Kalam kita itu sudah tersambungkan ya Zain Kaman ya. Kalau sudah langsung menjawab salam dari saya seperti ini yang ia mengatakan, Zain Kaman mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah tersambung kalam kita Zain Kaman ya. Terima kasih di atas pencerahannya katanya. Dan perkongsian Tuan. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Zain Kaman ini sudah mampu dan bisa memahami dalam artinya. Kemungkinan besar ya, sekalipun saya tidak diberitahu dalam artinya, Zain Kaman ini mungkin pernah tahu, belajar atau dengar di mana keilmuan dalam artinya. Tapi insya Allah disinilah tempat kita memperdalam ya. Tempat kita menelaah keilmuan dalam artinya. Tempat kita meneliti keilmuan itu ya. Saya juga sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau keilmuan ini bisa dipahami, maksudnya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita tidak bisa pahami keilmuan, itulah yang saya sangat-sangat khawatirkan sebenarnya. Saya sangat khawatir kalau keilmuan ini tidak bisa dipahami sebenarnya. Terima kasih ya kepada Zain Kaman ya. Mengenal jati diri dan pelajari kudrat iradat ya, ilmu hayat sama basar kalam ya. Hal ini Helmi Andika, tolong dijelaskan Pak Ustadz supaya kami bisa memahami katanya ya. Supaya kami bisa memahami kudrat itu ya. Karena dia Helmi Andika ini minta dijelaskan ya supaya bisa dipahami. Saya akan memperjelas lagi ya. Kudrat itu artinya kuasa. Ingat, siapa yang adakan kudrat atau kuasa? Jelas Allah yang adakan kuasa. Nah, kalau memang Allah yang adakan kuasa, berarti siapa yang memiliki kuasa?
Jelas yang menciptakan, yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Berarti kuasanya siapa kira-kira? Ini jelas kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Karena kita ini ciptaan atau pemberian, dalam artinya berarti kita tidak punya kuasa. Itu kudrat ya. Berarti kuasa. Kuasa yang ada pada kita ini adalah kuasanya Allah. Sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu itu tidak lain atas kuasanya Allah. Maka kembalikan kepada Allah pemiliknya. Jangan kembali ke kita. Kalau kembali ke kita, berarti inilah yang merupakan kekufuran kita. Kita sudah dikasih minjam, mau memiliki. Nah, seperti itulah contohnya. Termasuk kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Semua itu termasuk sampai kalam ini. Kalamnya Allah, bukan kalam kita ya. Kita tidak mampu berkalam-kalam. Tapi kenapa ada pada kita kalam ini ya? Kenapa ada pada kita kalam ini? Karena dititipkan, dipinjamkan pada saat waktunya nanti akan diambil, dikembalikan, dalam artinya kita jangan beratkan. Nah, supaya kita tidak utang piutang kepada Allah, tidak meminjam kepada Allah. Pandai-pandailah mengembalikan pinjaman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita akan kembalikan? Ingat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semua itu datangnya dari Allah dan semua itu tetap akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Nah, ini cara kita cara kita pengembalian semua apa yang ada pada diri kita ya. Ya, Helmi Andika ya. Semua apa yang ada pada diri kita ini semua kembalikan kepada Allah. Bagaimana cara kita kembalikan total kepada Allah? Ingatlah holowala, tidak ada daya dan upayanya kita, melainkan semua itu adalah atas kehendaknya Allah semua. Maka kuasa-kuasanya Allah, kehendak-kehendaknya Allah, pengetahuan-pengetahuannya Allah, hidup, hayat, hidupnya Allah yang ada pada kita. Itu sebenarnya kita pinjam itu ya. Sama pendengar-pendengarnya Allah, pelihat-pelihatnya Allah, sampai kalam-kalamnya Allah. Allah yang berkalam-kalam pada diri ini, maka disebut Allah, puja-puji diri, Allah sembah diri, Allah segala-galanya. Karena badan zahir ini betul-betul tidak ada dayanya ya, mati total ya. Maka mautu anta qablal maut, matikan sudah. Sebelum kita mati, jasad yang zahiri ini kita harus matikan. Begitu maksudnya ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Helmi Andika ini ya. Nah, itu maksud dan perkataan saya di sini karena minta dijelaskan ya. Maka saya perjelas lagi maksudnya ya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Helmi Andika ya, kami ucapkan ya. Terima kasih banyak karena telah mau komen di sini dan menunjukkan akhlak dalam arti cara berkomennya juga seperti itu. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan. Mengenal jati diri part 2 ya. Tiada milik kecuali Allah. Ya, seperti ini caranya. Tidak ada milik kita. Semua itu adalah kepunyaan Allah semua. Nah, itu maksudnya. Apapun yang ada pada diri zahir kita, apapun yang ada pada diri batin kita, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Sebenarnya tidak ada kepunyaan kita. Begitu saja maksudnya ya. Salam kenal dari Kalimantan ya. Nah, suro-suro salam kenal dari Kalimantan. Ini terima kasih ya. Terima kasih saya ucapkan kepada siapa tadi ya. Suro-suro ya. Dari Kalimantan ini ya. Terima kasih banyak kami ucapkan ya. Dan kita akan lanjutkan. Zain Kaman lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab salam saya oleh Zain Kaman ini ya. Berarti ini sudah tersambungkan kalam saya ini kepada Zain Kaman ya. Terima kasih di atas pencerahannya dan perkongsiannya dari Tuan. Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah betul-betul sudah seolah-olah kerjasama, sudah dalam artinya saling memahami begitu. Salam saya dari Sepang, Malaysia Barat. Terima kasih banyak dan alhamdulillah ya, Malaysia Barat ini ya, Zain Kaman ini sudah mampu dan bisa menyerap dalam arti keilmuan ini ya.
sudah mampu memahami pengertian, sekalipun awal dasarnya jelas kita pernah mempelajari di mana dalam artinya, sekalipun di sana belum kita paham betul sedalamnya, tapi alhamdulillah disinilah tempat kita memperdalam dalam artinya, karena di sini lebih rinci ya, lebih rinci yang ini yang itu dan selanjutnya, dan lanjutkan seterusnya ya Zain Kaman ya, karena di sini kita masih belum selesai ya membahas kitab ya, kitab ini masih panjang ya, belum selesai kita bahas ya. Makanya kita ini dalam artinya selalu kerjasama, makanya disebut perkongsian ya. Perkongsian itu adalah kerjasama, kerjasamanya antara kita dengan kita, kerjasamanya antara kita dengan Allah dalam artinya ya, karena segala sesuatu itu Allah yang mengayomi pada kita, maksudnya begitu. Bukan kita yang mengayomi Allah. Kalau kita yang mengayomi Allah berarti kita yang kuasa jadinya. Jangan sampai kita sudah diberi pinjam pakai dalam artinya, tapi kita yang merasa memiliki, itu namanya kita yang merasa diri yang berkuasa. Jangan sampai seperti itu terjadinya. Makanya ya kita harus tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Terima kasih banyak ya. Kita akan lanjutkan mengenal jati diri, cara menyerah total kepada Allah ya. Cara kita menyerah total kepada Allah. Muhammad Yusuf ya, alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru katanya. Cara kita menyerah total kepada Allah, jangan sampai ada milik kita. Sebenarnya jangan sampai kita yang mengakui semua apa yang ada pada diri zahir kita maupun apa yang ada pada diri batin kita, itu semua adalah hak milik kepunyaan Allah. Tetap kembalikan kepada Allah. Kalau kita tidak seperti itu caranya, kita tidak akan bisa menyerah secara total kepada Allah. Makanya akuilah wujud ini adalah wujud tunggal, segala macam yang berwujud-wujud di alam ini dan segala macam yang berupa-rupa pada diri ini. Segitu banyaknya wujud atau rupa yang ada pada diri kita zahir maupun batin ini. Tunggalkanlah wujud itu menjadi satu wujud. Wujudnya Allah, bukan wujud kita, bukan rupa kita sebenarnya. Itu wujud itu ya, rupa itu tidak bisa dipegang, tidak bisa tidak bisa dipegang begini tuh, tidak bisa. Seperti kita berkaca, coba kita berkaca itu ada wujud, bisa dipegang kah tidak? Nah seperti itu. Nah itu mana yang tidak terlihat oleh mata kepala, itulah yang dalam. Mana yang terlihat dengan mata kepala, mata zahir, itulah yang luar. Itulah yang kita, yang dalam itu yang tidak terlihat oleh mata kepala. Seperti itu caranya ya. Ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh siapa tadi Muhammad Yusuf ya. Mengenal jati diri part 2, cara zikir yang tepat kepada Allah. Nelwan Yus ya. Ilmu agama, Nahdlatul Ulama dan Perti ya. Dulu ada partai ya, Parti ya. Perti. Bamanya di sini ya. Ujung-ujungnya ilmu gaib dan sakti. Nah ini sudah tahu maksud tujuannya ini ya. Berarti ini dia mengatakan ujung-ujungnya ilmu gaib dan sakti. Nah itu sudah paham sebenarnya ini ya. Maksud dan tujuan kita di sini ilmu gaib dan sakti. Insya Allah ya. Nanti lain kali ya kita akan buka ke istilahnya kanuragan, kadikjayaan dan lain sebagainya. Itu keduniaannya. Tapi yang jelasnya begini ya, karena sudah disebutkan di sini ujung-ujungnya ilmu gaib dan sakti. Nah sudah dibongkar di sini, mumpung disinggung dalam artinya saya akan jelaskan ya. Begini sebenarnya keilmuan ini, kalau kita sudah tiada lupa, tidak luput kepada Allah dan satukan jiwa dan raga kita kepada Allah dan satukan jiwa dan raga kita kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, tahu tempatnya diletakkan di dalam tubuh kita ya,
tahu tempat posisinya, maksudnya amalkan itu. Insya Allah kalau cuma sekedar mencari kekebalan. Sebenarnya seperti itu ya. Tempatkan Jibril, Mikail, Israfil dan Israel pada diri kita. Tempatnya di kepala duduk, di kepala, dada, punggung dan selangkangan ke bawah. Tempatkan itu sebenarnya di situ tempatnya, karena saudara kita dalam artinya pada roh, nyawa, hati dan jasad kita tempatnya sebenarnya. Kalau itu sudah menyatu, para malaikat menyatu di dalam diri, dalam artinya. Nah, ini yang disebut ujung-ujungnya ilmu gaib. Ilmu ini seperti itu memang. Apalagi kalau sudah berani penyatuan diri dengan Allah, insya Allah. Ya, insya Allah kalau sudah berani penyatuan diri dengan Allah, kita bersatu dengan Allah, tunggal dengan Allah, tunggal wujud, tunggal rasa, tunggal hidup, ya. Sudah, tidak mungkin Allah akan melukai dirinya. Sebenarnya seperti itu. Nah itu. Tidak mungkin Allah akan melukai dirinya. Tidak mungkin Allah akan membunuh dirinya. Nah seperti itu. Tidak mungkin Allah akan mematikan dirinya. Tapi kita harus berani, tekad dan nekat. Berani menyatukan diri dengan pencipta kita. Sebenarnya seperti itu. Kalau sudah menyatu menjadi satu hidup dengan Allah. Menjadi satu rasa dengan Allah. Menjadi satu rupa dengan Allah. Insya Allah itulah yang dimaksud ujung-ujungnya ilmu gaib. Memang seperti itu keilmuan ini. Maka yang berani memberontak pada Belanda adalah orang-orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini sangat-sangat dihalangi oleh Belanda. Karena apa? Belanda sudah tahu bahwa ujung-ujungnya yang berani memberontak adalah orang-orang hakikat dan orang-orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah itu memang pantas ini, berarti ini sudah paham maksud dan tujuannya ya. Yang ia mengatakan mengenal jati diri Pak 2, cara zikir yang tepat kepada Allah. Nelwan Yus ya, ilmu agama Nahdlatul Ulama dan pasti. Dulu ada partai katanya ya, partai Bamanya kah? Di sini dah bilang Bamanya ya. Saya tidak berani tambahkan ya. Nah itu karena mungkin salah ketik atau bagaimana ya. Ujung-ujungnya ilmu gaib dan sakti. Nah seperti ini. Karena ini sudah paham maksud dan tujuannya di sini ya. Maka satukan diri sebenarnya. Kalau sudah menyatu dengan Allah dan pencipta kita, insya Allah tidak akan terluka. Sebenarnya kita bisa terluka itu karena apa? Kita itu lupa kepada Allah. Nah itu. Tapi secepat itu Allah akan menolong kita, akan membantu kita secepat apapun ya kalau kita minta pertolongan kepada Allah. Maka katakan ya Allah ya Tuhan ya Rabbi ya Karim ya Rasulullah. Ya Syekh wa Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani Agisni ya Allah ya Rasulullah. Datangkanlah kekuatan gaibmu untuk melindungi hamba di dalam kesulitan ini ya Allah ya Rasulullah. Tinggal katakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepat itu Allah akan menolong kita dan secepat itu Allah akan membantu kita. Secepat apapun ya. Jika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan berlari. Jika kita merapat kepada Allah dengan cara berlari, sesungguhnya Allah akan merapat kepada kita, mendekat kepada kita itu dengan secepat kilat. Nah seperti itu sebenarnya ya. Nah memang seperti itu ujung-ujungnya. Maka keilmuan ini sangat-sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh Belanda, zaman-zaman penjajahan Belanda dulu sepertinya. Seperti itulah keilmuan ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang merapat, mendekat, menyatu dengan pencipta sebenarnya. Nah seperti itu. Apalagi terlebih-lebih kalau kita tahu nama alamnya Allah. Kalau kita sudah tahu nama alam Allah itu, termasuk jenis senjata apapun tidak akan menyentuh pada tubuh ini. Karena kita sudah berada di alam ketuhanan. Tapi ini tidak saya buka ya. Kenapa saya tidak buka? Jangan sampai nanti dalam artinya sok-sokan. Orang bilang saya sok-sokan. Jangan sampai orang mengatakan seperti itu. Dan juga itu tidak disebarluaskan. Kecuali tanggal 2 baru bisa keluar ya. Nah itu maksudnya tanggal 2 itu berdua baru bisa keluar. Sebenarnya kalau tanggal 3, 4, 5 tidak keluar. Nah seperti itulah rahasia-rahasia itu. Seperti itulah penjelasannya. Ya terima kasih ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada siapa tadi ya.
Nilwan Yus ya. Terima kasih banyak sudah tahu maksud dan tujuannya keilmuan ini sama Nilwan Yus ini ya. Terima kasih banyak Nilwan Yus ya. Muhammad Nur ya, Muhammad Nur. Alhamdulillah guru, semoga dalam kesehatan yang baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya juga ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur kehadiratnya Allah ya. Karena mudah-mudahan memang kita ini selalu diberikan kesehatan ya. Karena badan zahir ini yang bisa sehat, bisa sakit dan lain sebagainya. Bisa lemah dan lain sebagainya. Nah, itu badan zahir ini. Kalau badan batin itu, yang dalam itu ya, tidak bisa sakit dan tidak bisa lemah dan tidak bisa ini, itu dan lain sebagainya. Maka satukanlah jiwa dan raga kita. Nah, kalau jiwa dan raga, lahir dan batin sudah menjadi satu di dalam zat ya, di dalam hidup, dalam artinya insya Allah jarang kita diberi sakit sebenarnya, begitu. Terima kasih banyak ya kepada Muhammad Nur ya. Ini Mangun ya, Mangun Muhammad Amin ya. Mangun ya, Mangun Muhammad Mangun Muhammad Amin. Oh, Amin Allah ya, Muhammad Mangun Muhammad. Amin amin Allahumma amin, dia bilang ya. Amin amin Allah Muhammad amin ya. Maksudnya berhimpun di dalam rasa, maksudnya ya. Sebenarnya amin itu ya, semoga berhimpun di dalam satu rasa. Itulah rasul, itulah rahasia sebenarnya ya. Itulah rahasia. Seperti Rasulullah itu menyatu dengan rasa, maka pangkat dan derajatnya itu adalah rahasia Allah. Rasulullah itulah rasa yang menjadi rahasia pada diri. Maka amin Allahumma amin. Sebenarnya seperti itu. Nah, itulah. Maka maksudnya berhimpun di dalam rasa sebenarnya. Menjadi satu rasa maksudnya ya. Itu cara Rasulullah. Semua itu dihimpunkan menjadi satu rasa. Maka pangkat derajat yang didapatkan dari Allah adalah Muhammad itu adalah Rasul. Itulah yang disebut rahasia. Mengenal jati diri, cara zikir yang tepat kepada Allah. Niken Ayu Hayati ya. Niken Ayu Hayati ketemu lagi ini. Waalaikumsalam, sekotong hadir mamiku katanya. Nah, ini Niken Ayu Hayati ya. Karena Niken ini ya, Ayu Hayati karena orangnya sudah cantik dan selalu menghayati pengajian ini ya. Selalu menghayati pengajian ini. Nah, terima kasih banyak ya, sekotong hadir mamiku katanya. Nah, sebenarnya